Ya, selamat pagi Pak Gadis. Selamat Boleh pagi ya. perkenalkan diri Pak. Nanti Ya, kita lebih dalam akan membahas mengenai dinas yang Bapak pimpin ya Pak ya, dan ya, juga tugas-tugas dan pokok fungsi yang ada di dinas ini Pak. ya, Silakan Pak. ya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Nama saya Alexander Zulkarnain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Ada tujuan yang kita capai yang tentunya sangat terkait dengan ketahanan pangan. Kita ingin menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi melalui peningkatan hasil pertanian, kemudian juga peternakan serta perikanan. Ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi yang sebetulnya adalah kota jasa dan perdagangan, yang lahan pertanian kita ini juga gak terlalu luas ya. Sekarang ini kita hanya punya sekitar 430 hektar sawah. Dan dengan keadaan tersebut tentunya ini suatu tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan yang kuat melalui peningkatan hasil pertanian, hasil produksi pertanian, hasil produksi peternakan maupun hasil produksi perikanan ya. Sumber pangan Bekasi tentunya dengan keadaan kita sebagai daerah yang bukan pertanian bersumber dari daerah-daerah lain penghasil pertanian, peternakan maupun perikanan. Tapi meskipun demikian, kita berusaha supaya produksi pertanian kita makin meningkat, begitu juga dengan peternakan maupun perikanan. Kita sedang giat-giat mencari satu alternatif metode pertanian yang cocok untuk masyarakat perkotaan. Dan ini juga sudah kita laksanakan, sudah kita masyarakatkan, dan sudah kita gerakkan masyarakat untuk bertani melalui metode hidroponik. Dan ini sudah jalan dan sudah berkali-kali panen ya. Nah, yang sekarang ini kita juga cari alternatif lain, metode bertani di samping juga metode hidroponik. Ini kita sedang kerjasama dengan salah satu tempat pertanian ya, yang juga melakukan penelitian pertanian di bawah binaan LIPI Indonesia ya. Nah, ini metode-metode yang cocok untuk pertanian perkotaan ini yang terus kita kembangkan sehingga masyarakat Kota Bekasi itu terkait dengan tanah bukan lagi menjadi persoalan untuk mereka menanam, untuk mereka bertani, termasuk berternak maupun berbudidaya ikan konsumsi. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Nah, ke depan kita harapkan, kalaulah kita nggak bisa swasembada beras ya, karena memang susah ya, kita berharap bahwa kita suatu saat akan swasembada sayur, suatu saat kita akan swasembada cabai dan lain sebagainya, termasuk juga tanaman buah. Nah, ini yang kita tuju. Oleh karena itu, maka sekarang ini kita sedang giat-giat mengajak masyarakat untuk menanam ya. Kita manfaatkan lahan yang ada, baik lahan tanah maupun lahan yang sudah tanggung terbangun beton, itu bisa kita manfaatkan untuk bertani. Nah, tentunya ini juga perlu kebersamaan seluruh masyarakat Kota Bekasi supaya program ini berhasil dan nanti berkontribusi pada penciptaan Kota Bekasi yang ketahanan pangannya kuat, yang didasarkan atas ketahanan pangan keluarga yang kuat. Saya rasa demikian. Ah, berkaitan dengan pandemi kemarin Pak, kan pada puncaknya bahkan sampai saat ini, Ya. bagaimana pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan menyikapi dan sejauh ini menangani? Ya, jadi pandemi COVID-19 kemarin ini kan ada dua hal pokok yang kita tangani. Yang pertama adalah penanganan masalah kesehatannya, yaitu mungkin nanti itu sudah dilayani dengan baik oleh teman-teman di Dinas Kesehatan dan instansi lainnya. Yang sekarang menjadi tugas kami di Dinas Ketahanan Pangan adalah bagaimana dampak ekonomi itu bisa kita tangani.
Nah, terkait dengan penanganan dampak ekonomi, kita pertama ada dua kegiatan atau dua program yang kita laksanakan. Yang pertama adalah bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Bekasi yang memang kena dampak terhadap COVID-19 ya, yang biar gimana pun dengan keadaan tersebut ekonomi makin menurun, dan ini kita jaga supaya pandemi COVID-19 ini tidak berdampak dalam ya bagi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Nah, itu kita berikan bantuan kemarin itu. Kemudian yang kedua, kita tetap menjaga supaya masyarakat itu tetap produktif selama pandemi COVID-19. Tentunya kita mendorong mereka untuk terus produktif melalui aktivitas bertani, ya, kemudian beternak, kemudian berbudidaya ikan. Nah, cocok sekali sebetulnya itu pada saat pandemi COVID-19, masyarakat kita dorong untuk bertani, karena bertani itu kan aktivitasnya di rumah gitu ya, jadi mereka nggak keluar gitu. Di samping bisa memperkuat ketahanan pangan keluarga, itu juga bisa meningkatkan hasil ekonomi yang bisa meningkatkan daya beli mereka. Itu yang kita kembangkan, dan alhamdulillah masyarakat Kota Bekasi sekarang ini lagi giat-giatnya bertani melalui metode hidroponik, dan itu loh budidaya ikan lele dalam ember. Itulah sekarang lagi semangat-semangatnya melakukan aktivitas itu. Demikianlah. Ya, berarti terkait dengan pandemi yang dialami oleh seluruh dunia, ya kita skopnya Kota Bekasi itu sudah ini ya Pak ya, berkaitan dengan pangan benar-benar sudah dimaksimalkan ya Pak ya. Nah, baik Pak, untuk ke depan ada program apa berkaitan dengan dinas yang Bapak pimpin? Ya, jadi program kita tertuju kepada tujuan yang akan kita capai ya, ketahanan pangan yang kuat melalui peningkatan produksi dari pertanian, kemudian juga peternakan maupun perikanan. Ini yang kita tuju ya. Nah, sekarang memang kita melihat ada keberhasilan yang terlihat sekarang ini terkait dengan menanam dengan metode hidroponik. Masyarakat menanam ya. Di samping itu kita juga melihat bahwa itu belum maksimal. Kita ingin supaya lahan-lahan bukan hanya lahan yang lahan tanah ya, tapi juga lahan-lahan yang berupa beton, aspal, itu sebetulnya bisa ditanam, dan itu bisa kita kombinasikan dengan teknik bertaman sehingga itu menjadi satu keindahan tersendiri ya. Itu jadi kalau jalan-jalan itu kita tanam sayur, ada buah-buahan, oh, luar biasa itu ya, estetikanya ada, eksotikanya ada ya, tapi aspek ketahanan pangannya juga ada. Nah, tentunya ini kan perlu kita berkolaborasi dengan SKPD lain, dengan instansi lain, sehingga ini kita terwujud. Jadi intinya adalah kita terus berusaha supaya hasil pertanian itu makin meningkat, makin bagus gitu ya, dan itu bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang ini juga kita sedang giat-giatnya mensosialisasikan dan mempromosikan menanam ikan dalam ikan lele terutama ya, dalam ember, dan ini juga sudah jalan gitu. Dan kemudian juga kita mendorong masyarakat untuk beraktivitas bertani, kemudian juga berbudidaya ikan lele ya, kemudian juga beternak, karena luar biasa itu hasilnya. Dan itu juga pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kita nggak perlu keluar pergi kemana, dari rumah bisa kita lakukan. Saya rasa gitu Mas. Baik, terima kasih Pak buat waktunya. Terakhir Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan Pak. Ya. Oke. 3M harus kita laksanakan ya. Masker kita selalu pakai ya, apalagi kalau keluar rumah. Kemudian selalu jaga jarak ya, jaga jarak yang aman. Ketiga, kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, lakukan aktivitas bertani di rumah ya, karena ini positif dan ini membawa kita pada kehidupan yang
produktif terus. Oke. Rasa demikian. Baik Pak, sukses, sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Yo, terima kasih. Iya.